Selamat siang rekan-rekan sekalian. Jadi seperti saya janjikan sebelumnya, saya akan berikan eh, tambahan materi terkait dengan monopolistic competition. Nah, mari kita lihat eh, eh, materi berikut ya. Nah, ini adalah chapter 16 sebenarnya. Kita bicara tentang monopolistic competition. Dan kalau kita berbicara tentang monopolistic competition, itu pada dasarnya adalah kita berbicara somewhere in between antara apa namanya, monopoli dan oligopoli. Jadi pasarnya itu adalah to some extent itu eh, barang-barang yang ada di situ itu kita menghilangkan em, asumsi adanya homogeneous apa namanya goods, kita sudah mulai masuk ke dalam heterogeneous good. Dan di dalam heterogeneous good itu masing-masing ada yang menguasai, katakanlah ada monopolisnya, tetapi kemudian jadi pasar itu kemudian tidak lagi pasar homogen, barang homogen, tetapi sebagai barang yang sifatnya itu adalah heterogen. Nah, sekarang eh, seperti tadi kita bicarakan ketika kita berbicara tentang monopolistic competition, ini adalah bagian dari imperfect competition sebenarnya. Nah, kalau kita bicara imperfect competition itu eh, panjang ya. Jadi antara perfect competition sampai monopoli itu ada di situ. Jadi ada ada oligopoli, ada monopolistic competition. Di sini kita akan sekarang kita fokus pada monopolistic competition. Nah, di sini saya nggak akan banyak diskusi terkait dengan concentration ratio. Ini sudah kita diskusikan di monopoli dan juga di oligopoli sebenarnya. Nah, di dalam pasar yang sifatnya monopolistic competition itu terdapat banyak pedagang, tapi di sana yang membedakan itu adalah tidak lagi kita bicara tentang homogeneous produk, tetapi produknya itu adalah heterogeneous. Dalam artian orang bisa mulai memisah-misahkan diri terkait dengan produknya dan masih ada asumsi yaitu adalah free exit dan entry. Jadi free exit entry-nya masih seperti pasar persaingan, tetapi di sini tidak ada lagi homogeneous good. Yang ada adalah heterogeneous good. Kenapa? Karena produsen itu mampu memisahkan dirinya, memisahkan produknya itu dari produk yang lain. Ya. Nah, konsekuensinya nanti cukup banyak ya di sini. Dan kalau kita lihat ini adalah kira-kira bagaimana struktur dari gambaran dari struktur pasar dan Anda bisa lihat di situ apa sih yang membedakan antara monopoli, oligopoli, monopolistic competition dan perfect competition. Nah, dalam jangka pendek tentu fokus dari perusahaan itu adalah memaksimumkan laba. Nah, laba hanya akan terjadi ketika harga itu lebih tinggi daripada average total cost. Sementara dalam kondisi merugi, maka harga itu lebih rendah dari average total cost. Ya, ini sangat mirip dengan monopoli sebenarnya. Oke, nah dalam jangka panjang bagaimana? Dalam jangka panjang ini karena adanya tadi ada free exit dan entry, maka sebenarnya yang kita harapkan dalam jangka panjang itu adalah eh, apa namanya zero economic profit. Tapi ini harus diingat ya, yang kita diskusikan ini adalah economic profit. Jadi ketika economic profit itu sama dengan nol, maka kita bisa pastikan bahwa accounting profitnya itu pasti positif. Nah, dalam jangka panjang yang terjadi adalah bahwa kita akan berhadapan dengan eh, profit, economic profit itu sama dengan nol. Meskipun dalam jangka pendek kita bisa mendapatkan positif profit. Nah, mengapa kemudian dalam jangka panjang itu economic profit sama dengan nol? Karena di sini ada entry dan exit tadi. Jadi ketika dalam jangka pendek itu keuntungan itu cenderung positif, maka ini akan attracting atau akan menarik banyak orang untuk masuk ke dalam pasar itu. Semakin banyak kompetitor yang akan masuk ke dalam pasar, maka akan menurunkan profit.
ya, akan menurunkan profit mereka. Dan kalau kemudian terlalu banyak yang masuk, maka sebagian juga akan keluar dan pada akhirnya adalah proses itu akan berhenti ketika economic profit itu adalah sama dengan nol. Sehingga dalam jangka panjang, dalam monopolistic competition itu keuntungan dalam jangka panjang itu economic profitnya itu sama dengan nol. Ya. Nah, eh, sekarang apa yang membedakan antara monopolistik dengan perfect competition? Di dalam monopolistic competition itu eh, nilai kuantitasnya, itu jumlah kuantitasnya tentu lebih rendah daripada perfect competition, ya. Eh, dan harga itu masih di atas marginal cost. Itu sebabnya mereka dalam jangka pendek itu masih ada keuntungan, gitu ya. Nah, sementara di dalam perfect competition itu kuantitas itu ada di dalam minimum average total cost dan harga itu sama dengan marginal cost. Jadi kalau dilihat dari sisi keuntungannya, apa dilihat dari harganya, itu monopolistic competition itu tetap lebih tinggi daripada perfect competition dan dari sudut kuantitas, kuantitas di perfect competition itu lebih banyak daripada di monopolistic competition. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan welfare terhadap society? Ya, eh, problem dari monopolistic competition itu selalu menciptakan inefisiensi. Kenapa? Karena bandingannya, ya kita selalu membandingkan efisiensi itu adalah dengan perfect competition. Kalau di dalam perfect competition itu to some extent dikatakan welfare-nya menjadi optimum karena tidak ada markup price, ya harga sama dengan marginal cost, gitu, sehingga tidak ada deadweight loss, gitu. Nah, sekarang problem yang lain itu adalah terkait dengan entry dan exit tadi. Karena dalam jangka pendek itu keuntungan economic profitnya itu adalah lebih besar daripada nol, maka yang terjadi adalah seringkali yang terjadi adalah entry-nya ini terlalu banyak atau terlalu sedikit. Ya. Nah, disinilah kemudian menjadi problem yang cukup mendasar yang ada di dalam monopolistic uh, competition. Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya yang perlu kita jawab itu adalah apa sih konsekuensi dari heterogeneous product? Heterogeneous product itu terjadi ketika satu perusahaan itu mampu membedakan produknya dibandingkan yang lain. Jadi mungkin beberapa waktu yang lalu sudah saya pernah kita diskusi ya di kelas terkait dengan model T dari Ford ya di tahun 1915 Ford itu mengeluarkan yang disebut dengan mobil namanya model T. Nah, model T itu menarik karena apa? Karena Ford mengatakan Anda boleh menginginkan warna apapun, yang jelas kami punyanya cuma hitam. Jadi ini yang menarik. Jadi semua orang pengen merah, kuning, hijau dan lain sebagainya ataupun putih warnanya itu nggak peduli kalau membeli eh, barangnya apa namanya kok mobilnya Ford ya warnanya cuma satu yaitu adalah hitam. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau misalkan warna itu tidak hitam, tidak hanya hitam aja, apakah itu sudah berbeda? Itu sudah heterogeneous. Iya, itu sudah heterogeneous. Apalagi kalau kemudian misalkan dilakukan perbedaan-perbedaan yang lain. Jadi kalau kita lihat begini ya, yang kalau kita lihat mobil itu ya, itu kan menarik ya. Orang mengeluarkan nih satu mobil gitu, satu satu jenis tertentu. Nanti 2 tahun lagi itu dibilang, oh ini ada produk baru gitu. 2 bulan lagi, 2 tahun lagi itu ada produk yang baru atau varian yang baru dari produk yang sama tadi. Tapi kalau kita lihat secara detail, tidak banyak perbedaan sebenarnya. Mesinnya nggak beda, sasisnya nggak beda, apa yang berbeda? Mungkin yang berbeda itu hanyalah dipenyokin aja luarnya agak berbeda gitu ya. Ataupun juga warna apa namanya tempat duduknya agak berbeda dan lain sebagainya itu sudah menjadi berbeda. Seringkali kita juga di dalam pasar mobil seringkali mendengar yang apa yang disebut dengan all new misalkan, all new X, all new Y. Dan itu mungkin setelah 8 tahun setelah produk yang pertama. Kalau kita lihat lagi, kembali lagi, mesinnya sama,
hampir semuanya sama. Yang membedakan apa? Ya, yang di luar itu penyokannya beda gitu. Kira-kira begitu. Nah, tetapi yang menarik kemudian adalah sebagai upaya untuk membedakan produk dia dengan produk yang lain, maka ini ada insentif untuk melakukan advertising gitu. Orang kemudian kalau kita lihat ya, misalkan ada banyak mekanisme atau cara untuk beriklan gitu. Dan iklannya tuh bisa bisa lucu-lucu gitu, bisa aneh-aneh gitu yang keluar dari ide dari untuk iklan ini ya. Sekedar untuk apa? Sekedar untuk memisahkan, membedakan produk itu dari produk yang sejenis gitu. Nah, monggo Anda bisa lihat ya, banyak hal yang bisa ditunjukkan, kita bisa melihat. Jadi misalkan, kenapa sih pizza misalkan, atau ayam goreng lah gitu ya. Ayam goreng itu variasinya macam-macam gitu. Dan di situ orang kemudian berusaha memisahkan antara satu ayam goreng dengan ayam goreng yang lain gitu. Nah, hal serupa juga terjadi pada pizza. Itu coba dilakukan hal yang sama. Belum lagi kalau kita lihat sepatu ya, produk-produk sepatu itu kan juga banyak dan di situ advertisingnya itu gila-gilaan. Banyak hal yang apa namanya, misalkan ada acara event-event dan lain sebagainya, event olahraga dibiayai oleh sepatu, merek sepatu tertentu dan lain sebagainya, itu bagian dari sponsor itu adalah upaya kemudian untuk menciptakan bahwa brand image ya, agar seolah-olah brand image ini akan mempengaruhi kita bagaimana cara kita apa namanya, mengkonsumsi produk. Nah, ini kemudian jadi perdebatan apakah cukup efektif sebenarnya masalah periklanan ini, ataukah misalkan eh, mengapa apa industri apa yang sebenarnya eh, perlu untuk melakukan advertising dan mana yang sebenarnya tidak memerlukan advertising. Nah, intinya kalau kita punya homogeneous produk ya nggak ada insentif untuk melakukan advertising. Tetapi ketika kita bisa membedakan produk kita dibandingkan produk yang lain, maka kecenderungan untuk melakukan advertising atau iklan itu pasti akan tinggi. Nah, di sini ada perdebatan antara yang mendukung advertising, tetapi juga ada yang apa namanya, mengkritik terkait dengan advertising itu. Mari kita lihat sejenak ya. Kita seringkali menarik ya kalau kita lihat iklan rokok gitu. Iklan rokok itu seringkali tidak ada tidak ada rokoknya. Ya, iklan rokok itu tidak seringkali ini yang menarik ya, bahwa iklan rokok kok nggak ada rokoknya apa, terus orangnya merasa apa, nggak ada. Tetapi yang dikaitkan itu justru dengan apa, beberapa hobi tertentu, jadi naik naik kuda lah misalkan, atau naik apa namanya, naik um, mobil gitu ya, off-road dan lain sebagainya. Jadi kayak kayak menciptakan asosiasi bahwa kalau Anda mengkonsumsi rokok, Anda akan menjadi orang-orang seperti itu gitu. Ya. Padahal ketika dikonsumsi ya nggak ada kaitannya dengan itu semua gitu ya. Tapi inilah yang seringkali menarik ya, menarik perhatian kita. Nah, ada advertising ya, itu di negara maju nggak boleh, tapi kalau di negara kita nggak ada batasannya. Apa itu? Yaitu adalah makanan bayi. Makanan bayi, susu bayi itu dilarang. Kalau di negara-negara maju itu tidak diperkenankan untuk di-advertise. Nah, yang menarik di Indonesia itu makanan bayi, susu bayi itu banyak diiklankan, ya. Banyak diiklankan dan salah satu pola yang seringkali dimunculkan dalam advertising itu adalah upaya untuk memanipulasi apa namanya, selera dari masyarakat, kayak mengubah selera dengan mengaitkan dengan beberapa hal tertentu. Jadi misalkan, oh nanti kalau mengkonsumsi ini barang mewah nih gitu. Kalau Anda mengkonsumsi ini Anda kelihatan maco, atau kalau Anda mengkonsumsi ini Anda tiba-tiba menjadi cantik dan lain sebagainya. Nah, ini adalah upaya dari advertising tadi ya. Dan kita bisa melihat macam-macam yang dilakukan gitu ya untuk advertising, dan dikaitkan dengan ide-ide tertentu yang, dan itu dikaitkan dengan produknya tadi. Jadi ya itu tadi, seperti saya katakan, iklan rokok itu nggak ada orang rokok juga nggak ada, atau juga misalkan orang mengatakan, oh saya senang dengan produk ini dan lain sebagainya, nggak ada sama sekali. Yang dimunculkan kemudian adalah ada off-roader,
ada orang naik motocross gitu ya, main motocross, terjun payung dan lain sebagainya. Yang sebenarnya olahraga-olahraga itu sebenarnya nggak ada kaitannya dengan orang merokoknya. Ya namanya orang olahraga ya. Kalau ngerokoknya kenceng ya malah jadi masalah gitu ya. Tidak ada atlet yang merokok, tetapi anehnya itu yang dimunculkan di media, di iklan, itu seringkali mengaitkan konsumsi rokok itu dengan suatu eh, apa namanya image tertentu. Ya, nah ini yang menarik. Yang tadi dikatakan sebagai salah satu kritiknya itu adalah bahwa itu upaya dari produsen untuk mengubah apa namanya taste, ya, taste dari masyarakat. Oke. Nah, ada banyak eh, apa namanya pro and cons terkait dengan apa namanya advertising ini. Salah satu yang pro itu juga mengatakan bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh produsen itu adalah memberikan informasi kepada konsumen. Nah, tapi juga ada pertanyaan balik gitu ya. Kalau itu hanya apa namanya memberikan informasi ya, kenapa tidak Anda berikan tabel apa namanya isi tabel dari apa namanya ingredient dan lain sebagainya gitu ya. Dan seringkali yang dimunculkan itu adalah mengasosiasikan konsumsi suatu barang dan jasa itu dengan sesuatu yang seringkali tidak nyata di dunia gitu ya. Nah, ini yang jadi salah satu kendala ya. Nah, dampaknya apa? Kalau misalkan tadi perusahaan melakukan advertising dan bahkan ada beberapa perusahaan itu bersaing di dalam advertising ya. Beberapa perusahaan terutama oligopoli atau juga monopolistic competition itu kemudian mereka berusaha bersaing ini untuk mengeluarkan em, biaya advertising yang besar agar kemudian orang tertarik untuk mencoba eh, produknya gitu ya atau itu menjadi pilihan dari masyarakat. Cuma masalahnya kalau kemudian harga apa biaya advertising itu cukup signifikan, itu pasti akan tertranslasikan dalam bentuk harga produk. Nggak bisa nggak. Pasti akan seperti itu. Jadi kalau kita punya suatu produk, ya, kita punya suatu produk, kita kemudian ingin menjualnya ke banyak orang, kemudian kita lakukan advertising. Advertising selalu menciptakan biaya. Biaya advertising itu nantinya akan menjadi bagian dari ongkos produksi dari barang itu. Nah, kalau kemudian kita terlalu ekspansif, ya, dalam memproduksi apa konten-konten iklan seperti itu. Mau tidak mau itu komponen harga di sini nanti akan kita gunakan dalam penentuan harga produk kita yang final. Nah, ini jadi pertanyaan ya, jadi pertanyaan apakah sebenarnya konsumen itu diuntungkan dari adanya eh, apa tadi namanya advertising gitu. Oke. Nah ini, bagaimana dampak dari advertising, biaya advertising itu kepada harga barang, ya. Nah, oke. Nah, seringkali juga advertising itu juga sebagai bagian dari sinyal dari kualitas. Seringkali kan kita lihat ya, misalkan penggunaan artis-artis di dalam iklan gitu, lalu kemudian eh, apa namanya si artis ini dikaitkan dengan satu lifestyle tertentu dan lain sebagainya. Ini adalah upaya untuk memisahkan tadi, memisahkan produk barang tadi dari barang yang lain. Jadi seolah-olah dia akan mengatakan, ini loh produkku. Kalau produkku ini demikian hebat nih, sehingga dipakai oleh bintang film. Dan kalau dia apa namanya bekerja dengan artinya dia dengan circle-nya, dengan teman-temannya sesama bintang film itu seperti ini dan menggunakan mereka itu sebagian besar menggunakan produk ini gitu. Nah, inilah yang kemudian upaya untuk menunjukkan bahwa eh, advertising itu sebagai bagian dari sinyal dari kualitas. Oke. Nah, di sini juga ada apa yang disebut dengan brand names, ada apa namanya merek-merek tertentu yang kemudian itu eh, merek-merek terkenal dan biasanya mereka spending cukup tinggi ya untuk advertising.
Dan tentunya konsekuensi dari itu semua adalah mereka harus memasukkan biaya advertising itu ke dalam komponen harga. Karena itulah bagian dari tadi equationnya tadi, ya konsekuensi dari brand name. Jadi nama-nama branded dan lain sebagainya itu seringkali menggunakan pendekatan-pendekatan advertising yang demikian apa ekspansif gitu. Nah, di sini kita akan tabel ini menunjukkan betapa kita memiliki ketika kita berbicara tentang monopolistic competition, pada dasarnya kita berada di antara perfect competition dan monopoli. Ya, Anda bisa lihat itu perbandingannya melalui tabel satu ini. Nah, demikian rekan-rekan inti dari kuliah di chapter 16 yaitu adalah terkait dengan monopolistic competition. Jadi kalau kita lihat dari berbagai struktur pasar yang ada, monopolistic competition ini summary-nya ya. Jadi di dalam monopolistic competition itu produknya itu tidak lagi homogen, tetapi menjadi heterogen. Masih tetap ada free exit and entry dan heterogeneous produk inilah yang kemudian menciptakan insentif bagi para pelaku usaha itu untuk memisahkan kualitas produknya dibandingkan dengan produk yang lain. Disitulah kemudian muncul research and development, disitulah muncul yang disebut dengan advertising dan lain sebagainya. Ini sudah mendekati dunia nyata sebenarnya. Dari monopolistic competition ini seringkali malah banyak yang kita lihat apa namanya contoh-contohnya di dunia nyata. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.